Pertama-tama kita masuk ke PHP My Admin, kita klik new, kita buat database yang bernama mahasiswa, lalu di create tabelnya, kita beri nama tabel mahasiswa. Setelah itu kita create, tunggu sebentar. Untuk nama tabelnya kita isi ID dengan nama mahasiswa, terus NIS, setelah itu nama, lalu alamat. Untuk tipe datanya name varchar, nama varchar, dan untuk alamat kita beri teks. Setelah itu panjangnya 12, untuk nama 50. Primary, untuk ID-nya kita di primary key. Dan ini tampilannya dan lalu kita ke bawah, kita cari yang namanya exam pp htdoc, lalu scroll di sini, kita klik new folder, kita tuliskan project 1 untuk menampung tugas kita. Lalu di dalam project kita buat folder baru, kita klik new, di sini kita akan memberi nama admin. Di dalam tabel admin kita memberikan namanya, yaitu kita membuat folder lagi yang bernama aset. Kita buat nama aset. Setelah itu folder, lalu kita membuat satu folder lagi yang bernama page. Di dalam aset kita akan menampilkan Bootstrap yang telah kita download, kita tempel. Bootstrapnya tadi sudah saya copy, jadi di sini tinggal paste. Ini adalah tampilan untuk admin. Di dalamnya di sini nanti kita akan copy semuanya. Di sini kita copy, kita pindahkan keluar, dan kita paste di sini. Kita paste, kita tunggu sebentar, maka memakan waktu berapa lama. Setelah itu setelah ini kita kembali di dalam aset sebentar. Yang di bawah ini kita copy, lalu kita simpan di luar, kita paste di sini. Setelah itu yang ini kita ubah namanya menjadi index, namanya index HTML ya, index PHP. Terus kita klik yes. Setelah itu kita ke folder, kita pilih open folder, yang kita pilih exam pp htdoc kelompok 1, yang folder yang kita sudah buat. Itu ke exam pp, kita htdoc, pilih nama project 1 yang telah kita buat, kita klik, lalu select folder. Setelah itu kita ke index PHP. Sebentar. ID mahasiswa. Coba kita ke localhost, kita akan mengecek. Sebelum ke localhost, kita ke sini dulu. Kita blok yang namanya plugins. Lalu kita Ctrl D, terus Ctrl D, dan kita tepikan. Di sini kita akan memberi nama assets. Kita klik nama aset, lalu kita garis miring,
Setelah itu disknya juga sama, kita gas miring, kita Ctrl D, lalu kita cari bawah lagi, bawah. Oke, sudah gas 2, lalu kita tepikan ke kiri. Setelah itu kita beri nama aset. Oke, gas miring. Lalu ini merupakan tampilan sebelum kita buat aset. Sekarang tampilannya sudah berubah menjadi admin. Sekarang kita ke aset, satu kita pilih text, kita pilih simple HTML. Kita akan memakai simple HTML untuk tabel kita lihat. Yang bagian ini kita delete karena tidak terpakai. Terus bagian ini sampai ini class row kita pasti dari simple text, maka hasilnya akan seperti ini. Tampilannya sudah berubah. Setelah itu kita ke koneksi PHP untuk menghubungkan database. Pertama kita buat PHP, terus kita ketikkan sebentar, tanda dolar, lalu koneksi. Setelah koneksi sama dengan kita ketikkan MISQLI, lalu connect. Dalam connect kita berikan localhost, lalu localhost di sini kita beri root untukkan username. Setelah itu di sini kita kosongkan DB mahasiswa, sebentar. Mahasiswa di sini kita beri passwordnya kosong, jadi kita beri titik koma titik 2. Kita pergi ke indeks PHP. Setelah itu kita panggil koneksi tadi dengan mengetikkan PHP, terus kita tutup, lalu include. Setelah itu tanda petik koneksi PHP. Kita akan memanggilkan file yang bernama koneksi PHP. Kita scroll ke bawah. Setelah itu yang 286 ini tr ini tidak terpakai. Di sini kita hapus saja. Kita hapus, lalu kita pastikan filenya kita ini tidak terpakai, jadi kita hapus saja. Maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu ini kita ubah ID menjadi no. Lalu yang name kita ubah name, terus data kita ubah menjadi nama. Setelah itu status kita hapus, ubah menjadi alamat. Setelah itu yang bawah kita hapus karena tidak terpakai. Kita cek, kita refresh.
Sebentar. Di dalam T-body kita tuliskan, kita buka PHP, terus kita tutup. Sini kita akan memberikan tanda $, no, salah, sama dengan 0. Ini kita ubah 0, kita ubah 0 sama titik 2. Oke, kita enter. Kita berikan namanya query sama dengan MySQLi. Lalu kita ketikkan sebentar, query, di dalam kurung kita panggil koneksi, lalu tanda petik 2, select form. Kita akan mengetikkan select form. Kita akan memanggil database atau kita akan memanggil tabel mahasiswa. Sini kita tutup ini titik koma. Kita enter, lalu will. Ini untuk menampung MySQL-nya. Sini condition kita condition kita ubah menjadi yang tanda $, row. Lalu MySQLi fetch untuk fungsinya untuk menampung tabel yang ada di tabel mahasiswa. Selanjutnya kita ketikkan query lagi. Kita enter. Lalu sini kita tuliskan no plus. Kita enter lagi. Sebentar. Kita tutup, lalu kita tr. Di tr ada td. Di dalam till body td. Kita ketikkan php echo no, lalu kita paste di sini. Setelah kita paste, ini kita ubah name, nama, alamat. Oke. Setelah itu salah, maaf. Oke. Sebentar. Ini kita ubah row. Ini kita ketikkan row. Di sini kita isikan name. Ini kita hapus, kita ubah row. Lalu di sini kita disamakan name, jadi sini nama, dan kita ubah row alamat. Oke, alamat. Ini harus sama dengan kita buat ini, kita name. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Ini ada bermasalah. Oke, kita hapus. Mute. Sini kita akan kita enter. Setelah enter, salah, maaf. Kita tutup. Kita buka, kita tuliskan PHP. Kita ketikkan PHP, error. Kita kembali ke dashboard. No-nya ini no, kita ubah name
dimnya kita ubah menjadi huruf besar. Nggak salah, ini tetap dim, nama, alamat. Lalu refresh, kita masuk ke sini, kita scroll ke atas, kita aset di text, kita pilih aset, lalu UL UI, kita pilih UL untuk modal. Di dalam modal ini kita akan membuat tombol. Kita akan membuat tombol di button, kita copy sampai di sini. Kita copy, kita ke index. Setelah itu kita scroll ke atas. Di sini kita hapus. Di sini kita hapus, kita pasti di sini. Kita ke modal, lalu di sini kita ketikkan default, lalu kita cari yang namanya kita cari, kita ke bawah sebentar, kita scroll ke bawah. Nah, yang ini kita blok sampai sini, lalu kita kopikan, kita ke connect, kita ke index, lalu kita yang kita kopikan tadi, lalu kita paste di bawah sini saja, kita enter, lalu kita pastikan, terus kita refresh, maka launch ini akan berubah. Maka kita ubah di sini, kita scroll ke atas, di from kita pilih yang namanya di general. Oh, ini sudah kita blok, lalu yang tadi kita pastikan di sini. Oke, siap. Sebentar, agak lupa ya. Betul, kita pastikan di sini. Yang ini kita hapuskan, lalu kita refresh, kita picik ini, maka tampilannya akan seperti ini. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Syarif. Lanjut di sini, launch default modelnya kita ubah menjadi tambah mahasiswa. Tambah mahasiswa. Oke, langsung saja kita lihat. Nah, sudah berubah ya menjadi tambah mahasiswa. Selanjutnya butonnya kita ubah dari default menjadi primary agar berwarna. Kita lihat hasilnya sudah berubah ya.
Nah, karena di sini kita tidak memerlukan file input, close file dan upload, jadi kita hapus saja. Lalu check me out-nya juga kita hapus. Jika sudah, lalu email address-nya kita ganti menjadi nim. Lalu example input emailnya kita ubah juga menjadi nim dan ID-nya menjadi name. Name sama dengan nim. Dan enter emailnya kita ubah juga menjadi enter name. Lalu password kita ubah juga menjadi nama. Sama example input passwordnya kita ubah menjadi name sama dengan nama. Lanjut, passwordnya diubah juga menjadi enter nama. Lanjut, kita copy saja div nama untuk menambahkan div alamat. Namanya kita ganti jadi alamat. Sama name nama diubah menjadi name alamat. Dan enter nama diubah menjadi enter alamat. Lalu kita lihat hasilnya. Tekan tambah mahasiswa dan ini hasilnya, nim, nama, dan alamat. Selanjutnya kita close saja. A dari alamat kita ganti menjadi A besar. Jika sudah, kita lihat lagi hasilnya. Tekan tambah mahasiswa dan ini nim, nama, alamat. Nah, kenapa kita harus menggunakan name? Karena di sini kita akan menggunakan jenis formnya yaitu action sama dengan tambah.php dan metodenya post. Karena nanti name ini akan menampung inputan dari user. Ketika user menginputkan data, maka akan ditampung oleh variabel name. Selanjutnya kita tambah file baru dengan nama tambah.php. Include, kita pakai koneksi.php. Lalu kita masukkan variabel tadi yang telah diinputkan yaitu nim, nama, dan alamat. Kita masukkan nim sama dengan variabel post. Kita copy saja. Nimnya kita ganti menjadi nama. Lalu yang di bawah kita ganti menjadi alamat. Lalu kita kopaskan query-nya dan ini kita cek query-nya apakah berhasil. Dengan if jika query-nya berhasil, kita tutup dulu PHP-nya. Lalu kita bikin script type sama dengan text JavaScript. Lalu alert, kita buka lagi PHP-nya.
Alertsnya kita ganti jadi alert. Kita masukkan tambah data berhasil. Else, jika query-nya tidak berhasil, maka kita copy paste saja. Tambah data berhasil kita ganti menjadi gagal memasukkan data. Kita lihat hasilnya. Kita coba tambahkan data. NIM-nya 3202. Namanya Dini dan alamatnya Tebas. Oke, error ya. Kita coba perbaiki. Kita masuk ke tambah.php dulu, variabel query sama dengan mysql underscore query dan variabel koneksi. Insert into tabel mahasiswa values kita panggil variabel name, nama dan alamat. Titik koma. Kita coba lagi yang gagal tadi, yaitu gagal membuatnya, kita ubah menjadi gagal memasukkan data. Windows location href sama dengan index.php titik koma. Ini untuk kembali ke halaman index.php jika gagal membuat data atau gagal memasukkan data. Oke, kita copy paste saja, dan ini untuk kembali ke halaman indeks setelah selesai menambahkan data. Selanjutnya saya akan melanjutkan codingan dari Ada.
Di sini kita beri komen dulu. Kita masuk ke indeks PHP, masukkan TD, beri ke atas, copy bagian button, copy masukkan ke TD, ganti warna menjadi merah, warning, modal diganti juga, jadi edit. Beri PHP EQ row ID mahasiswa, tutup. Lalu kita ke cek, muncul, kita ganti menjadi edit, cek. Oke, siap, lanjut. Copy dari modal, div modal, paste di bawah TR. Lalu kita copy juga buttonnya, bagian modal, hilangkan pagarnya, hashtag. Oke, siap. Lalu kita ke penting dulu, edit data mahasiswa. Kita cek. Localhost muncul, kita beri value, isi PHP echo row name. Lalu kita copy, masukkan ke dengan yang lain juga, ganti nama, alamat. Kita cek. Oke, kita tampil, submit. Oke, ini sudah masuk. Lalu kita edit PHP. Buat edit PHP
copy dari tambah PHP pasti saja. Ganti bagian menjadi update, insert menjadi update, set, lalu salah, sorry. Masukkan NIM, nama, alamat. Lalu kita coba beri ID mahasiswa dengan ID mahasiswa. Merah. Coba kita cek. Beri input baru, kita beri tipe hidden, nama, ID mahasiswa, lalu beri value ke PHP, echo row, ID mahasiswa. Oke, lanjut ke ini, ada yang salah. Kita ganti menjadi update. Update TB mahasiswa, set, lalu NIM, nama, lalu alamat. ID mahasiswa, di mahasiswa. Oke. Save. Masukkan juga ID mahasiswa. Sama dengan post ID mahasiswa. Koma. Oke. Button kita copy untuk ganti menjadi hapus. Lalu dari div ke seperti tadi, modal sampai modal, kita copy di atasnya. Bentar. Oke, sip. Kita ganti di bagian menjadi hapus data mahasiswa, dan ini menjadi hapus. Lalu hapus saja karena kita perlunya satu saja. Dalam hapus PHP kita ganti ini menjadi delete. Kita hapus dulu.
Oke, kita coba. Masih kita hapus aja. Searching kita hapus dan submit, kita ganti menjadi hapus, lalu cek oke, lalu ke edit menjadi hapus. Oke, sudah satu. Lalu ganti warnanya, ini danger. Oke, fungsi ini ganti danger juga. Baru menjadi teks. Di mahasiswa. Mahasiswa. Terus bukan bukan coba nama. Oke, sip, muncul. Nanti di delete. Berhasil, salah. Terus kok masih edit berhasil? Ada bug. Kita ganti menjadi hapus. Ulang, kita hapus ini. Ini copy dari edit PHP, lalu pasti ke hapus, ganti menjadi delete from. Bagian ini kita hapus, ganti menjadi where, lalu outputnya ganti hapus data, berhasil. Lalu di bawahnya gagal menghapus data. Kita coba hapus, apakah bisa? Masih. Oke. Kita ganti hapus. Hapus. Kita copy ke atasnya, lalu kita edit menjadi hapus, lalu hapus data mahasiswa. Ini menjadi hapus PHP. Ini hapus saja karena kita perlunya satu saja. Lanjut. Ini menjadi ID mahasiswa juga, ganti. Sorry nama. Ini ganti, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Oke. Kita atas
kita buat folder baru, file baru, hapus.php. Tadi lihat copy lalu paste. Oke, terus. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Fandi, kemudian tulisan update kita ganti jadi delete. Dikarenakan ini adalah bagian codingan untuk mendelete atau menghapus. Kemudian kita tambahkan from. Kemudian ini kita hapus. Kemudian bagian ininya juga kita hapus atau kita delete. Di bagian edit data berhasil, kita ganti kalimatnya menjadi hapus data berhasil. Dan bagian gagal mengedit data, kita ganti kalimatnya menjadi gagal menghapus data. Kita balik ke halaman tersebut, yaitu masih ada tulisan ini ya. Dan kita balik ke indeks, kita lihat dulu. Di bagian itu kita hapus, kita lihat lagi apakah berubah, ternyata belum. Kita ganti menjadi nama dan muncul tulisan nama. Kita klik lagi sama. Kita coba hapus dan kosong, namanya tulisan tadi yang nama itu hilang. Kemudian kita tambah menjadi enter name lagi dan muncul tulisan enter name. Kita lihat dulu. Dan bagian itu kita hapus. Dan kosong juga. Dan yang bagian ujungnya tadi itu bentar-bentar guys. Nah, kita tambah. Dan muncul tulisan Irfandi. Kita scroll. Bagian BTM primary itu kita ubah menjadi danger. Itu bagian untuk mengubah warna. Dan tulisannya jadi kita tulis jadi hapus. Kita refresh, kita lihat dan ya, sudah ada tulisan hapus dengan warna merah atau danger. Dan akan muncul tulisan hapus data berhasil. Dan kita klik OK, otomatis data menjadi kosong. Dan kita klik lagi tambah mahasiswa baru. Dan kita isi NIM, nama, dan alamat yang lengkap. Kemudian setelah ini, teman-teman bisa mensubmit dan otomatis akan ada tulisan tambah data berhasil dan akan muncul namanya di bawah. Kita tambah lagi. Sini kita menambahnya sampai 4 orang ya teman-teman. Dan ini Pradikti. Dan juga tidak lupa kita kasih alamat juga. Terus kita, apabila ini udah lengkap, langsung kita submit. Nah, akan muncul tulisan seperti itu. Kita tambah lagi dengan NIM yang berbeda dan nama berbeda serta alamat yang berbeda. Boleh mengisi datanya itu lebih dari 4. Karena kan tidak mungkin mahasiswa hanya 4 orang, jadi boleh lebih. Kita klik OK. Kemudian kita tambah lagi. Tambah 1 orang lagi. Iya, udah. Jadi ini kita submit. Dan kita klik OK lagi. Dan kita coba hapus. Dan akan ada tulisan hapus data berhasil. Nah, di bagian Irfandi jadi hilang ya karena tadi kita hapus. Dan kita coba edit di bagian Syarif Hidayat, alamatnya kita ubah. Tadinya itu kan Sambas, kita ubah jadi Cepala.
Kita lihat jadi berubah alamatnya. Nah, kemudian setelah itu udah bisa mengedit dan menghapus, kita balik lagi. Bagian ini kita ubah. Ini terserah teman-teman mau mengubahnya apa. Di sini kita ubah menjadi kelompok 1. Kelompok DPW, tapi sepertinya ini kurang bagus ya. Jadi kita ubah saja jadi project 1. Ini opsional ya, teman-teman boleh isi apa aja, terserah. Jadi saya kasih project 1 aja. Dan di sini kita ubah juga, ini juga terserah. Mau isi apa aja. Dan saya mengisinya aplikasi. Oh, salah, jangan aplikasi. Kita isi data mahasiswa. Kita lihat apakah ada yang perlu diubah atau ada codingan yang belum lengkap. Kita cek lagi agar tidak error. Apabila udah, kita balik lagi, kita lihat. Dan udah berubah ya guys. Tuh udah jadi project 1 dan data mahasiswa. Kemudian kita ngubah bagian starter pack-nya lagi. Ada 2 itu. Yang pojok kiri dan tengah atas. Kita cari, biar mempermudah teman-teman bisa cari di bagian itu. Starter pack dan kita ubah. Nah, kita ubah ini juga terserah teman-teman juga, teman-teman mau isinya apa, sesuka hati teman-teman. Saya di sini saya mengubahnya aplikasi data mahasiswa. Kita coba, kita refresh ya. Dan ya udah berubah. Di situ aplikasi data mahasiswa. Kemudian satunya lagi yang starter pack itu, kita cari lagi. Kita ubah juga. Nah, itu ya di bagian tengah itu. Kita cari. Nah, ini starter pack. Kita ubah. Ini juga terserah mau isi apa. Tapi di sini saya isinya itu menyesuaikan dengan yang lainnya, yaitu saya isi aplikasi. Sepertinya ini kepanjangan ya. Kita isi lain aja. Aplikasi input data aja, karena tadi kan udah ada data mahasiswa di bawah. Oke, kita refresh. Dan sudah berubah. Nah, semuanya udah. Segitu aja penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat mengerti apa yang kami jelaskan dari awal sampai akhir. Saya mewakili teman-teman saya semuanya mengucapkan mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.